Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faisal Rabani Zain. Saya lahir pada 5 April 2005. Sekarang saya berusia 19 tahun. Saya adalah anak pertama dari 3 orang saudara. Tapi saya bernama Ahmad Zainuri, seorang pegawai swasta di Lembaga Anti Zakat Mulgoro yang berlokasi di Jombang. Kemudian saya bernama Husnatul Fitria, orang PU di SMK Telkom Darul Ulum Jombang. Saya memiliki dua adik perempuan. Adik saya yang pertama sekarang kelas 2 yatim, yang kedua sekarang kelas 1 SD. Kedua orang tua saya itu asli Jombang. Jadi dari kecil saya sudah tinggal di Jombang. Saya menempuh sekolah dasar di SDIT Darul Jati Jombang. Kelas 4 sempat pindah ke Magetan, tempatnya di SDIT Darussalam. Alasan saya pindah saat itu karena saya penasaran rasanya nunggu itu kayak gimana sih. Jadi ya saat itu saya pengen ke orang tua saya pengen mundur gitu, dan akhirnya sama orang tua saya diizinkan, dikabulkan, dan akhirnya bisa di siswa di SDIT Darussalam. Dan nggak terasa setelah setahun berlalu, saya minta akhirnya saya sama Muti dipindahkan balik lagi ke sekolah saya yaitu SD Abdul Sandi. Meski begitu, setahun di sana sebenarnya cukup berkesan bagi saya. Saya jadi bisa eksplor tempat baru, saya jadi punya teman baru seperti yang lainnya itu ada Pula, Maulana, Tata Mazin, Mas Ferry, dan juga saya jadi sadar gitu bahwa sebenarnya kedua orang tua saya itu sayang sama saya, peduli sama saya, dan mengharapkan yang terbaik. Setelah pindah ke Android, saya melanjutkan aktivitas saya sekolah seperti biasa hingga lulus SD di 2017. Kemudian SMP saya lanjut lagi sekolah sekaligus untuk di SMP Darul Jati hingga lulus pada 2020. Ketika SMP secara akademik saya itu kurang menonjol, tengah-tengah lah kira-kira beberapa nilai gitu. Tapi kalau di prakarya atau kesenian, alhamdulillah saya lumayan menonjol. Hingga alhamdulillah ketika kelulusan sudah saya mendapatkan penghargaan sebagai siswa terbaik di bidang kesenian. Untuk ekskul, saya sempat mengikuti ekskul bahasa Inggris, ekskul bahasa Arab, terus ekskul panahan, dan juga ekskul kiro. Walaupun yang kiro itu nggak bertahan lama dikarenakan saat itu yang laki-laki cuma saya sama ustadz yang ngajar kiroknya, dan yang lainnya itu perempuan semua. Jadi saat itu saya agak malu, agak minder gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk uh, berhenti dari ekskul tersebut. Selanjutnya SMA saya mondok di SMIT Darut Taqwa selama 4 tahun. Dikarenakan pada masa saya saat itu setiap santri yang dari luar SMP di Darut Taqwa itu wajib mengikuti kelas tambahan di tahun awal selama setahun penuh, yaitu kelas idat atau intensif, yang mana di kelas itu kami fokus belajar bahasa Arab dan juga pelajaran-pelajaran pondok yang tidak kami pelajari di SMP kami sebelumnya. Selesai dan saya melanjutkan SMA seperti biasa selama 3 tahun, yang mana pada saat itu saya mengambil jurusan ilmu pengetahuan sosial. Ketika SMA, alhamdulillah saya lumayan menonjol di bidang akademik. Saya langganan ranking 1 dan juga ranking 2 di jurusan saya. Dan alhamdulillah ketika lulus saya mendapatkan rata-rata nilai 90,25. Untuk ekskul yang saya ikuti, selain ekskul wajib seperti pramuka dan juga muhadharah, saya juga mengikuti ekskul public speaking, karena kan saya merasa perlu meningkatkan kemampuan berbicara saya. Ketika di Darut Taqwa, alhamdulillah saya mendapatkan banyak pelajaran baru dan juga pengalaman baru. Salah satunya adalah dalam berorganisasi. Di Darut Taqwa, setiap santri yang telah kelas 11
itu mendapatkan amanah untuk menjadi ustadz. Di order sendiri terdapat beberapa bagian. Untuk saya sendiri saat itu bertugas di bagian kesehatan. Yang selain bertugas di bagian kesehatan, saya juga pernah bertugas untuk menjadi sekretaris di acara MOS dan juga pernah bertugas di bagian dekorasi taman untuk suatu acara yang bernama PSA atau pentas seni akbar. Di kantor itu namanya PG. Selama PSA, saya juga melengkap tugas saya menjadi pelatih untuk drama musikal. Yang mana saat itu selain membantu melatih drama, saya juga bertugas untuk membuat atau mengedit video yang akan ditampilkan ketika acara drama musikal berlangsung. Dan alhamdulillah PSA kami saat itu berjalan dengan baik, berjalan lancar, dan menjadi salah satu PSA terbaik di Takwa. Alhamdulillah 2024 saya lulus. Setelah kelulusan, saya berencana untuk melanjutkan studi kuliah S1 di Taiwan bersama dengan teman-teman saya. Yang mana menurut saya telah melakukan kerjasama dengan lembaga yang menyalurkan untuk kuliah di Taiwan. Dan saya juga teman-teman saya itu sudah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan jauh-jauh hari sebelum kelulusan. Sambil menunggu informasi lebih lanjut, saya saat itu mengabdi di Dartakwa, yang mana setelah sampai di Dartakwa, saya diarahkan oleh kepala pengasuhan saat itu yaitu Santoha untuk ke pondok digital yang ada tidak jauh dari pondok. Di pondok tersebut saya belajar tentang online shop seperti Shopee dan juga TikTok. Di sana saya nggak lama, yaitu cuma 1 bulan, dikarenakan saya mendapat informasi bahwa akan ada kursus selama 1 bulan, yaitu kursus bahasa Mandarin di Yogyakarta. Akhirnya setelah semua siap, saya berangkat ke Yogyakarta dan di sana saya belajar bahasa Mandarin selama 1 bulan penuh. Dan setelah itu saya pulang kembali ke Jombang. Saat itu kami diberitahu bahwa akan berangkat ke Taiwan dalam jangka waktu 2 minggu atau 3 minggu setelah kembali ke rumah masing-masing. Dan setelah waktu berlalu ternyata tidak kunjung ada kabar, dan ternyata visa kami saat itu ditolak. Bukan cuma saya, tapi juga banyak banget teman saya yang misalnya ditolak. Itu yang maksud salah satu alasan ditolaknya visa itu adalah harus ada uang sekian juta yang mengendap di bank selama beberapa bulan, yang mana hari ini tidak diberitahukan oleh lembaga yang bersangkutan dari awal kami mengajukan dokumen. Karena saya sepertinya kami tidak bisa menyanggupi syarat tersebut, yang mana syarat tersebut terlalu berat bagi kami. Dan akhirnya saya pun mundur dari program kuliah di Taiwan. Dan insya Allah setelah ini saya akan melanjutkan studi di 11 Academy, dan alhamdulillah orang tua saya juga sudah mendukung saya, mengizinkan saya untuk melanjutkan studi di 11 Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Zainuri, wali santri dari Mas Faiz Azam Rabbani, dan ini menyampaikan dukungan dan izin pada Mas Faiz Azam Rabbani untuk belajar menimba ilmu di pesantren Sintesa. Harapan kami Ananda punya bakal kemandirian, punya basis ilmu agama, dan tentunya bermanfaat ilmunya baik untuk Mas Azam maupun untuk masyarakat. Setelah itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya dengan belajar di 11 Academy, selain menjadi paham makanan bisnis, saya juga harap bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa membanggakan kedua orang tua saya, membahagiakan kedua orang tua saya. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.